Itu yang kita lakukan sekarang ini pendataan terkait dengan anak-anak muda yang punya potensi yang itu yang nanti kita lakukan pembinaan. Anak-anak muda yang punya bakat atau punya ini nanti kita kolaborasikan dengan bidang ekonomi kreatif. Ya, di sektor mana dia pasnya? Apakah dia fotografernya atau film juga ada. Kemudian banyak sekali dari 17 subsektor yang bisa kita kolaborasikan antara bidang pemuda dengan bidang ekonomi kreatif. Gimana nih visi Bapak untuk mengembangkan soal pemuda dan olahraga di Morowali ini nih, Pak? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama beliau dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Morowali selama 5 tahun ke depan. Dan tentunya bagi saya ini bukan persoalan baru karena memang selain saya sebagai staf ahli juga kemarin sebagai pelaksana tugas di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Tentunya banyak sudah yang kita coba buat kemarin dalam rangka meningkatkan dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata. Tentunya salah satunya adalah tugas dan tanggung jawab kita ke depan dalam jangka waktu 1-2 tahun ini ada kegiatan Pekan Olahraga Kabupaten dan Pekan Olahraga Provinsi. Tentunya itu yang kita juga sebagai tuan rumah, tentunya harapannya kami bisa sukses pelaksanaan dan bisa mencapai target yang sesuai yang kita harapkan. Itu ada updatean nggak sih untuk persiapan Prof? Kalau untuk persiapan, alhamdulillah tahun ini kan memang kita menyiapkan sarana dan prasarana untuk keseluruhan cabang olahraga yang ada. Dan kami targetkan insya Allah mudah-mudahan tahun ini progresnya bisa tercapai 100%. Kemudian insya Allah tahun depan itu tinggal merampungkan sisa-sisa pekerjaan kegiatan yang dipersiapkan untuk kegiatan Poprov itu nantinya. Apa aja sih Pak program unggulan yang jadi prioritas dalam kepemimpinan Bapak ini? Ya, kalau kita melihat program unggulan tentunya kita mengacu pada visi misi Pak Bupati. Salah satunya adalah di masalah objek wisata. Dan alhamdulillah kemarin bersama-sama beliau telah mengunjungi beberapa objek wisata yang ada, termasuk salah satunya adalah Sambori. Alhamdulillah kemarin itu Pak Bupati sudah mengarahkan langsung apa-apa yang akan diperbuat di sana. Dan insya Allah tahun depan itu kita akan masukkan keseluruhan perencanaannya. Kan kalau Sambori kan kemarin juga udah ada videonya. Kalau yang misalnya nih Pak kayak di Povua misalnya itu kan juga Pak Gubernur tuh ke situ peresmiannya dan dia memang juga mengakui kalau ini memang indah. Itu kalau yang tempat wisata yang kayak gitu apa sih yang mau ditingkatkan? Iya, sebenarnya di kami itu ada 12 objek wisata yang sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Salah satunya tadi itu Sambori, jadi itu hanya salah satu. Dan sebenarnya ada 12 objek wisata yang kami sudah masukkan dalam perencanaan tahun depan. Salah satunya adalah itu tadi Povua. Itu kita coba diskusikan dengan Dinas Pariwisata Provinsi. Alhamdulillah kalau saya tidak salah kemarin hasil komunikasi saya, mereka tahun ini memasukkan anggaran untuk master plan dan DED-nya. Jadi ada sharing kita antara Dinas Pariwisata Provinsi dan Dinas Pariwisata Kabupaten Morowali. Mau dikembangin itu di sektor apa aja tuh? Terus terang memang dalam tahap awal ini adalah sarana prasarananya yang harus kita, kemudian pembinaan masyarakat lokal, masyarakat sadar wisata. Itu kita sudah lakukan juga kemarin, bulan kemarin itu sekitar 4 desa yang kita melakukan pelatihan. Itu kayak pelatihan kayak supaya lingkungan terjaga. Iya, termasuk lingkungan, ya, betul. Ini program bimbingan apa aja sih Pak yang sudah dibuat dan akan dibuat untuk organisasi kepemudaan? Untuk kepemudaan, sebenarnya tahun ini kita sudah masukkan anggaran, ada pembinaan wirausaha muda. Kemudian terus terang sebenarnya kalau di bidang kepemudaan itu ada beberapa kegiatan, termasuk adalah pembinaan organisasi, kemudian pembinaan pemuda pelopor, kepramukaan. Khusus kepemudaan itu sebenarnya kita ada batasan umur dari umur 16 sampai 30 tahun itu yang kita lakukan sekarang ini pendataan terkait dengan anak-anak muda yang punya potensi yang itu yang nanti kita lakukan pembinaan. Terus kalau ini Pak upaya dinas untuk meningkatkan partisipasi pemuda nih dalam kegiatan positif. Itu tadi selain dari pembinaan itu tadi nanti kita coba sebenarnya misalnya begini, selain dari bidang kepemudaan juga kita bidang ekonomi kreatif. Di situ banyak ada 17 subsektor yang ada. Nanti kita lihat anak-anak muda yang punya bakat atau punya ini nanti kita kolaborasikan dengan bidang ekonomi kreatif. Ya, di sektor mana dia pasnya?
apakah dia fotografernya atau film juga ada, kemudian banyak sekali dari 17 subsektor yang bisa kita kolaborasikan antara bidang pemuda dengan bidang ekonomi kreatif. Mungkin yang mau saya tanya tuh soal prestasinya nih. Prestasi apa aja sih yang udah diraih oleh organisasi kepemudaan dan atlet olahraga di Morowali ini? Ya, kalau olahraga, alhamdulillah memang kemarin sebenarnya sudah banyak teman anak-anak kita yang punya prestasi di bidang olahraga. Nah, ke depan nanti ini kami coba mau petakan dulu yang mana kira-kira dari keseluruhan cabang olahraga kita yang punya peluang besar untuk bisa kita kembangkan dan dilakukan bisa disponsori sesuai dengan arahan Pak Bupati kemarin. Coba dipetakan dulu mana cabang-cabang olahraga yang unggulan untuk kita. Kalau dari sekarang udah bisa di ini belum? Apa aja, apa masih akan data dulu? Kalau kita belajar dari Poprov 2 tahun yang lalu ya, kita sebenarnya banyak prestasi mulai dari salah satunya, ya kebetulan saya juga ketua Pertina, tinju itu kita juara umum di sana. Untuk tinju, kemudian voli, kemudian taekwondo, itu atletik, itu cabang-cabang olahraga yang bisa kita unggulkan. Fasilitas olahraga nih Pak. Ini apakah ada rencana nih untuk meningkatkan atau memperbaiki fasilitas olahraga yang ada di Morowali? Iya, kalau berbicara fasilitas olahraga sebenarnya memang tahun ini kita lagi bangun. Kalau yang kita rehabilitasi itu adalah Gor Wonosinggo yang ada di depan kantor Bupati. Alhamdulillah tahun ini kita anggarkan kurang lebih 16 miliar dan alhamdulillah kita targetkan di bulan November ini selesai. Di situ lapangan volinya, kemudian atletik, situ sudah lengkap. Alhamdulillah itu saya kira nanti itu menjadi salah satu gedung olahraga unggulan kita. Karena mungkin kalau di Sulawesi Tengah itu yang punya sertifikasi. Ya Pak, ini bagaimana Dinas membina dan mengembangkan bakat-bakat olahraga lokal? Terkait dengan itu kita kan punya mitra KONI ya. Melalui KONI mereka punya cabang-cabang olahraga. Melalui situ adalah kami bermitra dengan Dinas Pemuda Olahraga dan KONI untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Tentunya ini yang kami coba gagas bagaimana bisa tiap tahunnya itu ada semacam turnamen yang sudah rutin. Karena terus terang saja kalau kita tidak lakukan kegiatan-kegiatan itu pasti prestasi akan tidak bisa tercapai karena jam terbang itu penting. Semakin banyak kegiatan event-event, tentunya adik-adik kita bisa lebih optimal lagi. Oke Pak, ini kita ngomongin ini ya, perkiraan nih Pak. Apakah tantangan terbesar nih yang kira-kira akan dihadapi oleh Dispora nih dalam menjalankan program-program ini? Sama gimana sih Bapak menyikapi tantangan-tantangan tersebut? Menyikapi tentang tantangan yang coba kami diskusikan dengan teman-teman kepala bidang sebagai bidang-bidang teknis, bagaimana caranya supaya masalah-masalah yang selama ini kita hadapi bisa kita carikan solusi, terutama terkait dengan itu tadi, bagaimana kita mau meningkatkan prestasi anak-anak. Tapi kalau semacam kegiatan atau event itu boleh dibilang satu tahun satu kali, itu jelas pasti tidak tercapai maksimal yang ada. Kemudian terkait di bidang pariwisata, memang bagaimana caranya kita mau mendatangkan kunjungan yang lebih banyak, sementara sarana prasarana yang ada di tempat objek-objek wisata itu seperti itu kondisinya. Tentunya itu tadi kita coba mulai benahi semua sarana-sarana yang ada sehingga para pengunjung bisa berdatangan. Itu yang sementara kami sudah diskusikan juga dengan Pak Bupati kemarin. Tapi kalau misalnya cuma turnamen aja, kalau pembinaannya kurang? Nah itu dia, harus bersamaan pembinaan dan kemudian lakukan ya, kegiatan event-event yang ada. Pembinaan juga dikencengin, terus turnamen itu supaya bisa. Kalau pariwisata ibarat kasarnya kita benerin dulu, jadi pas wisatawan datang ke sini juga, yang memang bagus, gitu. Nanti juga kayak gitu bakal tersebar sendiri ya. Gitu. Apa ada rencana mungkin untuk promosinya gitu? Ya, salah satunya itu promosi, makanya tahapannya itu kita benahi dulu semua sarana prasarananya, baru kita coba buat dia punya apa yang kita mau jual. Misalnya spot ini, Sambori ke ini, kemudian dari Bahumumpa ke ini, ya kan? Nah itu yang kita akan jual, berapa dia punya ini ya. Kalau sekarang ini kan belum ada, orang masih belum tahu mau kemana. Kira itu tahapan-tahapan, mudah-mudahan sesuai arahan Pak Bupati kemarin, ya itu yang kita coba terjemahkan dalam penganggaran tahun 2026 nantinya. Sama juga saya pernah ngobrol nih Pak sama anak-anak muda di sini. Saya tanya,
hiburannya apaan sih gitu kan. Anak-anak muda di sini apa hiburannya, Ya. apakah nongkrong doang atau Betul. gimana gitu, olahraga apa gitu. Nah mereka bilangnya ini motoran. Itu kayak gitu masuknya juga sih kayak Iya, bahkan juga sebenarnya bilang, Pak kalau Pak Bupati jadi ini dong bikinin ya, sirkuit motor gitu. Kayak sebenarnya gitu. itu yang kita sudah coba pikirkan. Kami kemarin sempat rapat dengan teman-teman HIPMI. Salah satunya itu, bagaimana tahun depan itu bisa memfasilitasi anak-anak muda yang ada dari berbagai kegiatan yang ada. Misalnya tadi itu lomba musik, kemudian lomba, kalau perlu lomba ciptakan lagu, ya kan? Kemudian lomba fotografer. Sebenarnya itu supaya anak-anak muda kan, ya kita tahu sendiri sekarang ini kan era digital ini. Semua anak-anak muda itu menggunakan itu. Bagaimana itu tidak dibawa ke arah yang negatif. Lebih baik kita arahkan nanti. Nah itu kita sudah coba bicarakan kemarin dengan teman-teman HIPMI. Kita minta supaya teman-teman ini punya ide-ide juga, ya kita bisa kolaborasikan sama-sama nanti tahun depan bisa dikerjasamakan. Jadi itu inovasi juga ya maksudnya, Ya. bikin yang sesuai dengan passion Ya, mereka betul, itu dikembangkan. betul. Gimana nih Pak untuk perkembangan tadi di bidang musik? Insya Allah rencana tahun depan itu kami coba buat festival Pantai Matano lah misalnya kan. Festival itu kita akomodir nanti tuh anak-anak muda dari berbagai seni, mulai dari musiknya, tariannya, kemudian ya macam-macam. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi respon dari Kabupaten nantinya. Karena memang selama ini, tahun ini Kabupaten Morowali absen dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi harapannya kami coba anggarkan nanti di tahun 2006 Festival Pantai Matano. Ya, tentu harapan kita kepada anak-anak muda jangan ragu untuk berkreasi. Ayo munculkan kreativitas Anda, kemudian apa inovasi sehingga nanti bisa berkolaborasi dengan Dinas Pemuda. Perlu diketahui bahwa di sini juga ada namanya pemuda pelopor. Pemuda pelopor itu adalah mengidentifikasi kepada anak-anak muda yang punya bakat khusus dan itu diperlombakan dari tingkat kabupaten kemudian tingkat provinsi kemudian ke nasional kalau mereka punya bakat-bakat yang lebih dari teman-teman yang lain. Jangan takut untuk berkreasi ya.